Nah, selamat pagi nih cuy kan. Akhirnya balik lagi bersama gue di sini setelah sekian lama gue gak pernah konten cuy kan. Yang mana kalau misalkan aku hitung-hitung mungkin ada 20 harian lebih lah. Yang mana karena ya itulah cuy, ada kegiatan dan kesibukan kerja. Jadi memang gak bisa konten. Untuk gantinya untuk kali ini kita bakalan proyekan Vario lagi mengenai ini cuy, pergantian di area sebelah kiri bawah, yaitu adalah di area CVT. Nah, kalau misalkan bagi kalian yang subscribe baru lama udah ngikutin aku dari nol sampai sekarang mungkin udah paham sih CVT ku itu sekarang yang terakhir kali konten aku di mana pasti udah paham lah. Nah, kira-kira apa nih yang bakalan aku ganti lagi di area CVT? Padahal di area CVT itu ya bisa dibilang hampir sepenuhnya udah semua lah, udah lunas semua. Tapi masih ada satu yang belum cuy kan, yang belum ganti lah. Nah, ini nanti aku bakalan ganti di area CVT. Nah, untuk CVT-nya ini pergantiannya ini barangnya nanti itu bukan barang jadi melainkan barang customan. Nah, customannya ini produknya dari AGC, Angga Garage Custom seperti biasa. Dan setelah aku rasain menggunakan barang ini tuh untuk tarikan motor di awal itu sangat-sangat enak, kemudian atas bawah enak. Pokoknya nanti kalian harus lihat kira-kira barangnya apa, nanti aku bakalan review dan ngasih tahu harganya di akhir video cuy ya. Kira-kira berapa cuy kan. Oke, tanpa perlu lama-lama langsung aja kita review untuk barangnya cuy. Nah, jadi dia barang yang aku maksud tadi cuy kan, yaitu adalah di bagian perkirian CVT yang aku maksud tadi, yaitu adalah di area kampas ganda nih cuy kan. Nah, di sini ada 3 kampas ganda yang ada di video. Nah, ini tuh di sebelah kanan ini, terutama ini adalah kampas ganda punyanya Honda Vario orinya. Terus yang di tengah sama yang di sebelah kiri ini adalah kampas ganda custom cuy ya kan. Nah, nanti aku bakalan jelasin mengenai perbedaan di 3 kampas ganda ini. Kira-kira apa sih bedanya sama kampas ganda biasa. Kemudian ada kampas ganda yang karbon, ada kampas ganda yang custom. Nanti aku bakalan jelasin dikit cuy kan. Nah, aku mau ngomong dulu mengenai 2 kampas ganda custom ini. Ini tuh buatannya bengkel AGC cuy kan, Angga Garage Custom, Mas Rendra seperti biasa. Yang mana kebetulan untuk kampas gandaku ini yang orinya ini itu udah habis cuy kan, udah kemakan usia lah karena memang belum pernah ganti sampai sekarang ya, mungkin udah kehitung 6 tahun 7 tahunan lah, aku juga lupa, pokoknya udah lama banget gak pernah ganti. Nah, kalau kita bandingkan dengan kampas ganda custom nih, kita jajarkan ketiga kampas ganda ini, pastinya ada perbedaan cuy ya kan di antara ketiga ini nih. Bentar, aku lurusin sama-sama supaya sejajar. Nah, dari segi apa ya, panjangnya pun udah beda cuy, udah kelihatan banget. Ini tuh si Vario ini lebih pendek daripada si custom. Nah, dari kedua ini kan udah kelihatan nih yang paling panjang yang mana cuy kan. Bentar, aku deketin aja biar enak cuy kan. Nah, kalian bisa lihat di video ini tuh beda cuy, panjangnya antara yang bawah sama atas ini pasti kalian udah kelihatan banget di video nih. Tuh, panjangnya dia ada selisih cuy kan, padahal ini udah aku tegakin sejajar tuh, sejajar gini, dan di sini tuh ada selisih panjang lah. Nah, aku mau jelasin kenapa kok ada selisih antara kiri dan kanan, padahal sama-sama buatannya AGC nih, kanan kiri plus bahannya juga sama. Oke, langsung aja kita bahas ya kan, kenapa kok bisa berbeda cuy. Oke cuy kan, jadi yang bisa ngebedain antara kiri dan tengah itu adalah sama-sama buatannya AGC, cuman ini kebetulan yang pendek itu V1, ini V2 cuy kan. Jadi yang V1 itu yang lama, yang V2 itu yang baru lah, dia jadi lebih panjang. Nah, tapi kemarin setelah aku ke bengkelnya Mas Rendra tanya-tanya lagi, ternyata ada V3. Nah, V3 itu dia lebih panjang daripada V2 cuy kan. Nah, kebetulan ini aku cuman bawa untuk ngebedain aja, review antara V1, V2 sama orinya. Nanti aku mungkin pasang yang V3 punyanya Mas Rendra, dia lebih panjang. Nah, fungsinya apa dan bedanya apa sih sama punyanya bawaannya si Vario orinya? Oke, kita langsung bahas. Nah, jadi di sini tuh dari segi bahan itu udah beda banget sama punyanya Mas Rendra sama si Vario, karena dia tuh lebih apa ya, lebih halus tapi ada kasar-kasarnya cuy kan. Nah, jadi dia itu lebih menggigit kalau untuk urusan tarikan-tarikan performa di awal, dia lebih enak cuy kan. Untuk apalagi di area kartelan, kalau misalkan kita pakai punyanya Mas Rendra itu dia lebih menggigit daripada si punyanya si Honda Vario orinya. Nah, apalagi dia kan pendek. Ini kebetulan udah habis juga, udah tipis sebelahnya nih.
Nah ini udah pendek, udah tipis banget, nggak pernah aku ganti. Dan kalau untuk urusan masalah performa mengenai apa ya, tarikan awal akselerasi, dijamin kalau pakai punyanya Mas Rendra ini dia lebih apa ya, responsif lah. Nah untuk harganya sendiri nanti aja kita tanyakan langsung ke Mas Rendra, kira-kira 3 buah kampas ganda custom itu berapa sih cuy kan. Dan diklaim sama Mas Rendra, ya bukan diklaim juga ya, kata Mas Rendra itu tuh nggak merusak kartel, dijamin, karena dia bahannya enak, nggak kayak bener-bener kasar dan padat, nggak cuy. Ini masih halus tapi ada kasar apa ya, kasar bukan kasar banget, kasar tipis lah, enak lah buat ngegigit si kartelannya cuy kan. Jadi dia lebih enak lah ibaratnya cuy kan. Nah jadi perbedaannya itu, nah tapi biasanya itu ada perbedaan juga cuy kan antara punyanya Mas Rendra sama customer yang lain, kayak misalkan bahan-bahan karbon atau gimana. Itu terserah kalian mau pilih bahan-bahan karbon atau seperti apa. Cuman setauku yang bahan-bahan karbon di luaran sana itu sepengetahuanku atau sedengarku itu bisa merusak kartelan kalian cuy kan. Cuman aku nggak menyarankan kalian harus beli punyanya Mas Rendra ini, enggak, karena ini bukan di endorse, karena aku memang bener-bener beli dan aku udah buktiin gimana rasanya kalau pakai kampas gandanya Mas Rendra. Plus juga ini awet pol, dan ini bisa tahan sampai 6 tahunan lah. Kalau ini apa ya, Lia lebih cepat habis. Ada sih punyanya temanku Vario itu belum sampai genep 5 tahun atau 6 tahun dia udah ganti kampas ganda sih cuy kan. Itu juga tergantung pemakaian dan jaraknya juga sih terpengaruh itu sih. Kalau misalnya kalian mau lebih akselerasi, tarikan awalnya cepet, ya kalian milih yang panjang ininya cuy. Untuk kampas gandanya ini kebetulan panjang, dan aku udah bandingin sama punyanya NMAX, dia lebih panjang cuy kan. Lebih panjangan dia daripada punyanya NMAX. Jadi langsung aja kita pasang plus tanya-tanya untuk harga kampas gandanya di Mas Rendra cuy kan. Oke, langsung aja kita ke tempatnya Mas Rendra cuy. Nah, akhirnya kita udah sampai di tempatnya Mas Rendra nih cuy kan. Seperti biasa, kalau misalkan kita udah sampai, langsung aja dibongkar sama Mas Rendra nih cuy kan. Nah, kebetulan di sini aku udah nggak pernah servis ya, bukan nggak pernah sih, masih belum datang masa servis lah, masih 2 bulan setengah. Yang mana aku juga mau lihat kondisi CVT ku seperti apa kira-kira cuy kan, karena ada bunyi yang aneh di area CVT. Nah, jadi mau nggak mau kita sekalian cek dan bongkar, karena memang kalau misalkan mau lihat kampas ganda diganti memang harus ngecopot depan dan belakang cuy kan. Nah, setelah udah kecopot semua depan dan belakang, roller dan rumah roller dan kampas gandanya, langsung dicek, ternyata memang bener cuy kan, ada masalah di area rollerku. Ternyata rollerku itu baret, jadi mau nggak mau harus diganti. Mungkin kata Mas Rendra bulan depan kita cek lagi kondisinya seperti apa bulan depan. Dan di sini masih pembongkaran untuk bagian persivity. Setelah itu kita gedok-gedok, ternyata banyak debunya coy kan, banyak pasir lah, bukan debu, malah ini pasir, karena memang kebetulan masih belum masa servis. Jadi ya kata Mas Rendra sekalian besok aja sekalian servis gitu coy kata. Nah di sini kampas gandanya langsung aja dibongkar sama Mas Rendra, tapi memang harus ngelepas dulu untuk persentrynya. Jadi kalau misalkan dibilang ribet, ya memang ribet, karena memang prosesnya harus ngecopot depan belakang, rumah lor dan kampas ganda belakang, persivity dan lain-lain lah. Jadi rada ribet coy untuk pembongkarannya si kampas ganda ini coy kan. Nah ini adalah kondisi kampas gandaku yang ori coy kan. Nah kalian bisa lihat sendiri, benar-benar udah jelek dan tipis. Dan ini adalah perbedaan antara kampas gandanya Mas Rendra dan kampas gandaku, yang mana benar-benar beda banget panjangnya plus ketebalannya coy kan. Nah kalian bisa lihat di video seperti itu untuk perbedaannya. Dan langsung aja kita pasang nih. Wah, kita langsung pasang aja kampas ganda baru custom punyanya Angga Garage Custom di CVT ku coy kan. Nah di sini masih pemasangan kampas gandanya, langsung aja dipasang sama Mas Rendra tiga-tiganya. Dan kalau misalkan udah kepasang tiga-tiganya, langsung aja kita coba pasang di area ini pulinya. Nah ini dia coy kan, kita coba pasang di area puli. Ternyata bener-bener bisa kalian lihat di video, itu bener-bener mentok banget di area puli coy kan. Di area kartelannya itu sampai bener-bener apa ya, ngepres. Masih ada jarak space sedikit coy kan. Nah ini adalah yang membuat tarikannya lebih responsif coy kan, karena dia lebih nempel di kartelannya. Jadi misalkan seperti yang aku jelasin tadi, digas dikit aja udah jalan coy kan. Jadi kampas ganda ini sangat-sangat worth it banget lah untuk akselerasi di awal. Nah kalau misalkan udah kepasang semua, langsung aja kita pasang semua kembali seperti semula coy kan. Kita pasang persivity-nya dan lain-lain. Dan untuk proses kali ini pergantian kampas ganda sudah selesai coy.
Nah, jadi itu tadi cuy kan, yang mana kita udah selesai melakukan pemasangan kampas ganda di tempatnya Mas Rendra cuy kan. Nah, jadi di sini aku udah kasih tahu seperti di awal video tadi, yang mana ini kampas ganda standar dan yang dua ini kampas gandanya Mas Rendra cuy kan. Nah, dari apa ya, segi yang kita bisa lihat dari kampas gandanya itu nggak ada kayak istimewa-istimewanya, tapi rasanya sangat istimewa cuy kan. Nah, untuk harganya sendiri di kampas ganda setelah aku tanyakan di Mas Rendra dan aku pasang itu untuk 3 buah kampas ganda, kan ada kampas ganda ada 3 buah cuy kan. Ganda ini seharga 350.000 cuy kan. Itu belum termasuk biaya bongkar pasangnya si kampas gandanya. Mungkin ada biaya bongkar sendiri lah. Nah, untuk biayanya aku nggak tahu. Kalau misalnya kalian mau beli di luar kota mungkin atau di area Surabaya, mungkin bisa kontak aku dulu di komen atau di DM IG ku, nanti aku bakalan bantu supaya nanti ketemuin si kampas ganda buat kalian cuy kan. Nah, untuk apa ya, setelah aku pasang dan rasain, memang untuk tarikan awalnya itu benar-benar sangat apa ya, sangat membantu lah, dan lemotnya itu benar-benar hilang. Jadi digas dikit itu udah jalan cuy kan, bener-bener dikit banget udah jalan. Jadi kalau misalkan mau tarikan kalian mau lebih apa ya, responsif dan bener-bener gas spontan, ya pakai ini cuy kan. Biasanya kan ada cuy, kalau misalkan kalian ganti gas spontan tuh biar tarikannya makin spontan. Nah, kalau menurutku cuman ganti gas spontan aja itu kurang banget cuy ya kan. Jadi harus ditunjang perkirian CVT dan lain-lain yang lengkap, plus sama ini cuy, kampas gandanya juga. Nah, untuk harganya nih 350.000 itu menurutku sangat worth it banget, karena ada harga ada barang cuy kan. Yang mana kalau misalkan barangnya mahal pasti dijamin bakalan sangat-sangat berpengaruh dan enak cuy kan. Dan kita rasakan ini memang nggak bisa ngerusak si kartelan kalian, tenang aja cuy kan. Di luaran sana produk lain itu juga ada cuy kan, bahannya lebih keras tapi dia diklaim itu lebih enak, lebih nggak merusak kartel. Ternyata setelah aku cari-cari tahu, ternyata dia merusak kartel cuy kan. Jadi aku sarankan kalau misalkan kalian mau lebih panjang kayak kampas gandanya lebih dari NMAX lah, ya pakai kampas gandanya Mas Rendra cuy kan. Dan aku udah ukur, ternyata memang lebih panjangan ini daripada kampas ganda NMAX. Jadi kalau misalkan kalian mau beli, langsung aja DM di Instagramku cuy kan. Oke, untuk video kali ini aku cuma mau menampilkan pergantian kampas ganda di CVT punyanya Mas Rendra, customan nih cuy kan kampas gandanya, yang mana benar-benar sangat worth it banget. Dan untuk total proyekan Vario kali ini adalah 350.000 untuk kampas gandanya. Tapi kalau misalkan untuk seluruhnya biaya bongkar dan lain-lain mungkin itu habisnya sekitar 400 ribuan lah, aku lupa. Untuk biaya bongkarnya itu sekitar 50.000 atau berapa lah. Pokoknya kalau misalkan kita dibuletin semua ya sekitar 400.000 udah termasuk biaya bongkar cuy kan. Itu sangat worth it banget cuy kan. Dan buat kalian jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian supaya aku lebih semangat lagi ke depannya. Dan mohon maaf kalau misalkan aku jarang konten cuy kan. Oke, mungkin sekian sih cuy, aku pamit undur diri dan sampai jumpa cuy.